Nah, seperti ini. Ini MHV buy. Tempat kita buy, bukan kita sell. Kalau berlaku di atas untuk MHV sell, di bawah adalah MHV untuk kita cari buy. Tapi sebagus-bagusnya MHV sangat bagus apabila time frame atasnya searah trend. Baru belajar 1 bulan, 2 bulan ya, yang belum mengerti sinyal dan setup, maka video ini adalah video yang bertujuan untuk memperjelas tentang sinyal dan setup supaya tidak salah dalam melakukan entry. Nah, oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru menemukan channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain bisa belajar BIM secara gratis bersama dengan kita. Sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, ini salah satu contoh entry teman kita, yaitu entry di candle arah, yaitu melakukan entry sell. Dan ini juga entry sell yang tadi adalah tepat di hari-hari entry buy time frame H1. Nah, teman kita itu menyebutnya melakukan entry di MAV tapi kenapa naik? Ya, padahal MAV-nya berada di area sini. Ya, ini sering terjadi kepada teman-teman yang baru belajar BBMA Om Ali. Jadi yang perlu diperhatikan ini adalah sinyal momentum dan ini adalah kawasan re-entry kalau kita melihat time frame H1 ya. Nah, ini adalah candlestick momentum. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah candlestick momentum. Ini adalah candlestick momentum buy. Sedangkan di kawasan ini adalah kawasan re-entry buy. Ya, ini sinyal, ini setup, ini untuk buy. Nah, karena ini sinyal momentum, nah di sini ada satu sinyal ekstrim, yang mana di sini ada reverse, ada candle retest. Kalau kita entry di candle retest, ini ekstrim yang bermomentum. Jadi kalau kita entry di kawasan ini, ya, di kawasan ekstrim, maka harus ingat ada TP wajib. Di mana TP wajib? Di sini. Di sini kawasan TP wajib dari sinyal ekstrim. Kalau sudah ke TP wajib, hati-hati, di sini akan berlaku setup yang lebih kuat daripada sinyal ekstrim. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini sinyal yang kuat ya, karena ini sinyal momentum. Ini ekstrim, ekstrim yang bermomentum, BB dalam keadaan mengembang. Jadi hati-hati. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, trennya masih kuat, tren kenaikan. Ya, jadi kalau kita sekedar melakukan entry di ekstrim, bukan di sini juga entry sell-nya. Ya, bukan di sini entry sell-nya. Kita lihat time frame keduanya yang di screenshot. Nah, di sini. Seperti video yang pernah Mimin bahas sebelumnya, kalau ekstrim di time frame atas, maka di time frame kedua akan berlaku ada satu ekstrim, ya, TP wajib, MHV 1, 2, 3, yaitu multi time frame yang basic. Nah, kalau kita mau sell di sini, sell untuk kita ikuti ekstrim di time frame bawah, time frame atas. Ketika time frame atas sudah sampai di kawasan TP wajib, maka time frame ke bawahnya akan berada di low BP. Jadi bukan di sini tempat sell. Kalau kita mau sell di ekstrim time frame H1, tapi di sini ini MAV. Ini ekstrim. Ya, ini ekstrim, TP wajib. Ini TP wajib, MAV. Di sini kita sell. Di sini adalah TP wajib di time frame
H1. Jadi kalau ini tidak kita pahami, kita lakukan sell di sini karena berharap re-entry arah, ini pun salah. Ini kita tidak boleh kita sell di sini, sama dengan di sini. Tapi kalau kita mau sell di ini, ya ingat baik-baik. MA5, MA10 high tempat kita entry sell. MA5, MA10 low tempat kita entry buy. Itu secara basic. Jadi jangan keliru dan jangan terlupakan. Nah, seperti ini. Ya, saya tanya teman kita yang ini baru belajar kurang lebih 2 bulan, ya wajar ya. Nah, ini ada SL, ada TP-nya juga bagus. Cuman kita harus mengenal lebih jelas signal dan setup yang berlaku ya. Seperti yang kita perhatikan misalnya ini kawasan MA5 low, ini MA510 high. Jadi di time frame bawahnya di sini akan berlaku di kawasan top di time frame bawahnya ya. Sementara ini akan berada di kawasan low BB. Nah, makanya sell di sini kan di low BB-nya time frame bawah di M15. Ya, dan di kawasan di entry buy di time frame H1. Kalau kita hanya sekedar melihat kepada dua time frame ini ya, kita tidak menggunakan multi time frame yang lebih luas karena kita cuma pakai saat ini apa yang di-sharekan oleh teman kita. Untuk lebih jelas kita coba lihat pada chat langsung ya, supaya teman-teman tidak entry di signal ya. Jadi kalau sebut MAV, entry-nya di MAV, jangan di re-entry atau di low BB ya, karena akan floatingnya bisa-bisa MC karena trennya sedang naik kalau kita melihat berdasarkan H1 dan M15. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di chat langsung ya, kita coba cari Ergul mana, kita coba lihat. Ini tanggal 9. Coba kita cari dulu ya supaya lebih jelas dan kita dapat. Nah, yang ini ya, kawasan yang ini. Nah, kawasan yang ini. Di sini teman-teman bisa lihat ada ekstrim, TP wajib, MHV, arah kuku, re-entry. Ya, jadi kalau kita entry di kawasan bawah ini, kita floating dulu ketika market naik. Floating dulu. Kalau kita punya balance yang lumayan besar, oke lah. Tapi kalau balance kita pas-pasan, duluan MC, setelah MC baru Junam. Karena apa? Karena entry pada signal. Sama halnya seperti ini. Ada arah kuku, kita entry sell. Market naik. Sebab MA5, MA10 high untuk kita entry sell. Dan ini berada di kawasan MHV. Ya, MHV di sini adalah ekstrim di time frame K1. Ada reverse, ada retest. Ini TP wajib. Ya. Tapi kalau entry yang ekstrim seperti ini bermomentum, hati-hati karena dia hanya turun sebentar untuk ke area-area re-entry apakah MA5, MA10 ataupun mid PB. Setelah itu lihat kenaikannya lebih besar daripada penurunan. Karena apa? Karena trennya sedang uptrend. Dan kalau kita lihat di time frame atasnya juga, nah di sini ada satu penurunan di kawasan MA5, MA10 low untuk naik kembali. Sama halnya seperti ini, dia reject kembali, reject MA5 low naik ya. Seperti ini 5 low naik karena trennya sedang uptrend. Kalau kita melihat kepada daily pun ini berlaku perjalanan candle daily setelah mengambil re-entry buy dari candle arah kuku.
Oke. Nah, ini tren yang sebenarnya sedang berlaku kenaikan. Jadi kalau kita memanfaatkan atau kita gunakan multi time frame pada time frame H1 tetap berlaku hal sama. Jadi jangan pernah entry pada sinyal. Apakah itu sinyal arah kuku ataupun sinyal momentum, jangan entry di sinyal. Tapi tunggu setup. Contoh lain, nah di sini ada ekstrim. Lihat M15 akan berlaku hal yang sama. Akan berlaku ekstrim, IP wajib, MHV, arah kuku, ya, sampai ke low BB. Low BB ini berada di M5, M10 di time frame atasnya. Kalau M15, time frame atasnya adalah H1. Nah, itu tempat buy. Jadi kalau sell dari MAV, sellnya di sini, bukan di arah. Kalau arah tunggu di re-entry. Oke, semoga bisa dimengerti. Tempat entry jangan pada sinyal, tapi pada setup. Oke, nah itu yang harus dipahami secara basic, sebab basic is key. Basic adalah kunci di mana kita mengenal untuk kita aplikasikan ke dalam multiple time frame. Ya, tanpa kita pahami basic, kita akan selalu salah langkah. Meskipun endingnya profit kalau bertahan, tapi tempat entry kita belum benar, nantinya kita bisa MC kalau balance pas-pasan. Ya, ini benar yang ditandain dari ekstrim, tapi entry-nya dari bawah. MHV sell berada di top BB. Ekstrim IP wajib MHV yang berada di dekat dengan top BB. Itu MHV untuk sell. MHV buy di low BB. Ya, MHV buy akan berlaku di low BB. Jadi kalau di top BB adalah MHV sell, kalau di low BB akan berlaku ekstrim dan MHV buy. Jangan salah. Nah, seperti ini MHV sell. Ya, ada ekstrim sell, IP wajib dan MHV sell. Nah, kemudian kita cari yang MHV buy. Kita cari yang jelas supaya tidak keliru. Kita cari, nah seperti ini. Ini MHV buy. Tempat kita buy, bukan kita sell. Kalau berlaku di atas untuk MHV sell, di bawah adalah MHV untuk kita cari buy. Tapi sebagus-bagusnya MHV, sangat bagus apabila time frame atasnya ke arah trend. Misalnya di time frame pertama, katakanlah H1, ada re-entry buy. Di time frame bawah berlaku MHV buy, nah itu cocok. Bagus karena ikuti trend. Dan risikonya lebih rendah daripada yang kita ambil berlawanan dengan trend. Oke, semoga bisa dimengerti ya, bisa dipahami apa yang kita jelaskan kali ini buat pengguna-pengguna yang baru belajar BMA sebulan atau 2 bulan. Nah, ini sangat penting supaya memudahkan dalam multi time frame. Nah, seperti ini. Ini MHV sell, ini extreme sell karena dia berada di top BB. Bila berada di top BB itu untuk sell. Bila berada di low BB itu untuk buy. Seperti ini, extreme, BB wajib, MHV. Nah, ini untuk tempat-tempat kita mencari buy. Kalau ada arah kuku, kita tidak boleh langsung buy. Kita tunggu pada area re-entry buy. Begitu juga dengan momentum. Kalau ada momentum, kita tunggu re-entry. Ya, bukan langsung kita buy pada momentum. Contohnya seperti ini. Ada momentum sell, kita tunggu re-entry sell. Nah, ini secara basic. Nah, yang bikin teman-teman keliru yang baru-baru belajar itu membedakan antara ekstrim dan momentum, TP wajib dan re-entry. Nah, ini contohnya. Ini ada momentum, tapi ini ekstrim. Ini TP wajib dan sekaligus ini adalah re-entry. Jadi, sebaik dan sebagusnya dan yang paling low resiko, kita ambil peranan momentum dan kita tunggu
re-entry. Tunggu saja re-entry. Ya, kalau kalau ekstrim kita tak ambil TP wajib, kita akan kena dengan kenaikan. Oke, semoga bisa dipahami dan memudahkan untuk teman-teman yang lagi belajar beberapa bulan tentang mengenal sinyal dan setup. Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar juga, saya sarankan untuk time frame pertamanya itu minimal H4 ya. Minimal H4, jangan menggunakan H1. Sebagai acuan gunakan H4. Misalnya ada sinyal kan arah kukuh, ada re-entry, gunakan sekurang-kurangnya H4, baru cari setup ekstrim atau MAV di time frame kedua. Oke, baru cari pendukung dengan time frame ketiga. Oke, nah itu saran Mi. Jangan terlalu kecil diambil time frame pertama, karena misalnya time frame H1 dalam satu hari ada 24 candle, jadi sangat banyak candle yang membuat perubahan-perubahan tren dalam masa perjalanan candle tersebut. Tapi kalau kita ambil H4 dalam satu hari, dia hanya akan ada 6 candle, dan dalam satu hari hanya akan ada satu re-entry yang bagus untuk H4 yang bisa kita gunakan dalam multi time frame. Oke, supaya durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu tentang penjelasan tentang kesalahan-kesalahan, kekeliruan tentang sinyal dan setup yang berlaku. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang baru belajar dan bisa berkembang terus, asah terus kemampuannya secara pelan-pelan. Jangan terburu-buru dan lebih sabar. Ingat balik slogan daripada Bibi Mali yang mana sabar, sabar, sabar. Oke, tetap semangat, terus belajar, salam sukses dan salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.